Wasani utawi kang kaping pindho. Bagian kedua yang tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolati, asik tuh itu bayi yang keguguran. Asik tuh itu bayi yang keguguran. Dikasih harokat sinnya kasro siktunnya. Bukan saktuh tapi siktun. Asiktu itu bayi yang keguguran. Alladzi lam yastahil, yang tidak bersuara. Apa yang tidak nangis atau tidak teriak? Yang tidak teriak atau tidak nangis. Ai tegese lam yarfa, tidak mengeraskan sopo siktun, tidak mengeraskan sotahu ing suaranya siktun. Sorry hale wong kang teriak. Bayinya keguguran, nggak nangis, nggak ada suaranya. Itu. Oleh karena itu, fa inistahala mongko lamun bersuara sopo siktun. Sorihon hale wong kang teriak. Au baka utawa nangis sopo siktun. Utawa nangis sopo siktun fa hukmuhu, mongko utawi hukumnya siktun. Fa hukmuhu mongko utawi hukumnya siktun kal kabiri, itu seperti orang dewasa. Artinya yang wajib 4. Wasiktuh utawi definisi bayi keguguran. Oh iya. Bitaslisisin kalawan bisa dibaca 3 sinnya. Berarti bisa siktun, bisa saktun, bisa suktun. Bitaslisisin kalawan dibaca, boleh dibaca 3 sinnya. Bisa fathah kasodoma. Siktun itu al-waladu, itu anak. Ini anak ini. Amil anak. Salis anak. Masuk ibu amil. Anak amil. Auli anak. Anak apa ibu? Anak. Tapi an-nazil kang temurun. Yang jatuh lah, jatuh. An-nazilu kang jatuh ya. Koyo mangga ya. Temurun. An-nazilu kang temurun sopo walad. Atau yang keluar qabla tamamihi, ing dalam sadurunge sempurnanya walad. Ma'khudun itu diambil minas sukuti, dari masdar sukut. Siktun itu lafaz siktun diambil dari masdar sukut. Sekilas penjelasannya. Bagian yang kedua, seseorang yang tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati, tapi cukup 2. Cukup dikafani dan cukup dimakamkan. Bagian yang kedua yaitu bayi yang keguguran. Paham ya? Bayi yang keguguran. Yaitu bayi yang keguguran yang memang tidak keluar suara. Ketika keluar dari rahim ibunya nggak ada suaranya, nggak teriak atau nggak nangis. Tapi ya, ketika keluar ternyata bayi itu teriak atau nangis, maka kewajiban tajhis, perawatan seperti orang dewasa, artinya 4. Saya ulangi lagi, kalau bayi yang keguguran itu ternyata sempat nangis atau mungkin sempat bicara, keluar dari rahim ibu langsung bicara, ibu umpamanya, langsung minta bakso ya, langsung minta kebab umpamanya, maka fa hukmuhu hukmul kabir, maka itu seperti orang dewasa. Artinya
tajhis perawatannya 4. Wajib dimandikan, wajib dibungkus, ya, seperti jajan, dan juga wajib disolati dan wajib dimakamkan. Tapi ketika keluar dari ibunya, dari kepala ibunya, ternyata nggak nangis, nggak ada suaranya, maka yang wajib hanya 2, yaitu dikafani dan juga dimakamkan. Di atas tadi terkait dengan mensolati, artinya perawatan jenazah yang pertama. Paham ya? Sekarang yang kedua. Wa yugsaluh lan dimandikan. Al mayitu sopo mayat. Witron kalawan ganjil. Witron kalawan ganjil. Salasan kalawan 3 kali. Al khamsan atau 5 kali. 3 belum rata sampai 5. 5 enggak rata sampai 7. 7 enggak rata, enggak nyampe ke anggota tubuhnya mayat. 9 dan seterusnya. Au aksar atau lebih banyak mindalika sangke mengkono-mengkono 5. 7 sampai seterusnya. Wa yakunuh lan ono fi awali ghusli iku ing dalam awal memandikan mayat. Iku ing dalam awal memandikan mayat sidurun opo daun apa? Daun bidara. Bagus. Sidurun opo daun bidara. Mantap. Ai tegese yusanu den sunatakan. Ya benar sudah yusanu. Yusanu den sunatakan an yasta'ina opo yento minta bantuan. Al-ghasilu sopo wong kang memandikan. Ustaz Hamad ini ya. Fil ghuslatil ula ing dalam memandikan yang pertama. Min ghusalatil mayyiti sangking piro-piro. Min ghusalatil mayyiti sangking piro-piro memandikan mayat bisidirin kalawan daun bidara. Al khutami atau daun khutami. Wa yakunuh lan ono fi akhirihi iku ing dalam akhir memandikan. Ayat tegese akhir ghuslil mayiti, akhir memandikan mayat ghairil muhrimi yang tidak ihram. Syai'un opo suwici-wici golilun yang sedikit. Min kafur sangkeng kapur. Kapur bihaitsu la yughairul ma. Bihaitsu la yughairu kalawan sekiranya tidak merubah opo kafur. Al-ma'ah ing banyu. Al-ma'ah ing banyu. Wa'lam dan ketahuilah. Wa'lam lan weruh sapa sira anna aqalla ghuslil mayyiti ing satu ini paling sedikitnya memandikan mayat. Paling sedikitnya memandikan mayat itu takmimu badani. Itu meratakan badannya mayat. Itu meratakan badannya mayat bil ma'i kalawan banyu marratan wahidatan kalawan 1 kali. Wa amma akmaluhu adapun utawi paling sempurnanya ghuslul mayit, paling sempurnanya memandikan mayat. Famadzkurun mongko itu disebutkan.
Famadzkurun mongko itu disebutkan fil mabsutoti ing dalam piro-piro kitab yang luas penjelasannya. Fil mabsutoti ing dalam piro-piro kitab yang luas penjelasannya. Jadi terkait dengan memandikan jenazah ini harus ngerti ya. Khawatir sewaktu-waktu Mas Farhan jadi Pak, atau mungkin Mbak Baby jadi Bu, mungkin bisa jadi sudah ketua muslimat, Bu Lurah, Bu Muhtin, Amil, ketua Fatayat, terus ketua DPR umpamanya, terus Ain, ketua Ansor, ketua Banser, Salis, ketua Ibnu, ketua takmir masjid umpamanya. Nasibnya, aktivitasnya bisa jadi seperti itu. Salis sudah guru, ibu lurah, ibu rumah tangga, umpamanya ibu takmir, karena suaminya takmir, Pak Takmir. Nah, cara memandikan jenazah list, cara memandikannya minimal air itu rata ke seluruh tubuhnya, cukup 1 kali. Nggak rata sampai 3, karena yang sunnah ganjil. Nggak rata sampai 5, dan seterusnya. Paham ya? Ratakan dulu, baru silahkan. Atau mungkin ada kapurnya, atau apa, daun bidara. Atau kalau sekarang gampangnya mau pakai sampo, pakai sabun, atau pasta gigi umpamanya. Diratakan dulu baru yang lain. Paham ya? Diratakan dulu baru rambutnya mayat dikasih sampo. Baru anggota tubuhnya mayat dikasih sabun cuci piring. Paham? Kalau belum rata, ini bahaya. Kalau masih belum rata, langsung dikasih rinso umpamanya, dikasih sampo, terus dikasih air lagi. Maka air yang kedua ini tidak mensucikan, karena air yang kedua ini namanya bukan air mutlak. Paham ya? Sama ketika kita mandi besar, diratakan dulu, wis rata, baru pakai sampo, pakai sabun, atau yang lain. Paham ya? Kalau masih belum rata, nggak boleh pakai sampo. Ambil mandi, masih nggak rata, separuh atau seperempat, langsung pakai sampo. Nggak boleh. Kenapa? Karena untuk berikutnya air ini berubah. Sehingga namanya air bukan mutlak. Sehingga suci tapi tidak mensucikan. Loh kok bisa? Karena berubah gara-gara sampo atau sabun. Jelas ya? Maka caranya ketika mandi besar, Farhan, ketika mandi besar, diratakan dulu bagian zahir, bagian luar, baru pakai sampo, pakai sabun, setelah itu baru dilanjutkan kembali. Terus sunnah kalau zaman dulu kayak ini pakai daun bidara ya, pakai kapur. Sekarang masih tak? Di kota-kota masih ada. Masa? Oh ngerti Pak Ulia? Ngerti? Masih ya? Masih pakai daun bidara ya? Masih ya. Tapi kalau kesulitan nggak apa-apa. Ini hukumnya sunnah. Kenapa? Biar menghilangkan bau. Paham ya? Kan agak-agak bau ya kan? Ini di basuhan yang pertama. Di basuhan yang pertama. Kalau di basuhan yang terakhir itu sunnah pakai kapur. Kalau nggak ada pakai kapur tulis itu. Paham ya? Jadi yang terakhir itu disunahkan pakai kapur. Yang terakhir. Nah sekarang ada sampo, sabun itu sudah tercukupi karena tujuan ini untuk menghilangkan bau-bau yang tidak enak. Jam